Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup, harus kita akui, makin hari makin jahat dan makin hari makin menakutkan. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak pernah perlu takut. Kita tidak pernah perlu gentar. Kita tidak pernah perlu khawatir. Mungkin sudah berkata, tapi kan meskipun kita ini orang percaya, tetapi bukankah situasi yang terjadi memang semakin menakutkan? Kita kan juga masih punya mata, masih punya telinga, kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita masih punya hati, bisa merasakan. Nah, betul saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia memang makin jahat, makin menakutkan. Kita sebagai orang percaya bukan berarti nggak menghadapi semuanya itu, tetapi harus kita akui ada tangan Allah yang selalu melindungi kita. Haleluya. Dan karena tangan Tuhan yang melindungi kita, maka yang pertama, tangan Allah itu akan menguatkan kita di tengah masalah, sehingga di tengah persoalan yang sukar bagaimanapun, kita nggak gampang putus asa, kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang menyerah, karena kita tahu ada tangan Tuhan yang memegang kita, sehingga kita dikuatkan di tengah masalah. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Sadam Mesa Abednego dilempar ke dapur api, dia tahu persis ada tangan Tuhan yang melindunginya. Dengan tenang mereka berkata kepada raja, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tetapi perlu Tuanku raja mengetahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup untuk menolong, untuk menyembah dewa Tuanku raja kami tidak mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tegas sekali kalimat dari Sadam Mesa Abednego. Kenapa? Karena mereka mengerti betul bahwa tangan Allah yang kuat itu pasti akan menguatkan mereka di tengah masalah. Itu sebabnya walaupun mereka dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, raja sampai terkejut karena raja berkata, bukankah yang kulemparkan ada 3 orang, tapi mengapa ada 4 orang di sana, dan yang satu lagi wajahnya serupa anak manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang, ketika orang percaya menghadapi masa-masa yang menakutkan, kita tetap mendapat kekuatan di tengah masalah kita. Haleluya. Yang kedua, tangan Allah itu akan menuntun kita sehingga kita mendapat jalan keluar. Haleluya. Itu sebabnya di tengah dunia yang makin hari makin jahat, makin menakutkan, kita tetap bisa tenang. Kenapa? Karena ketika tangan Allah turun menuntun kita, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Karena itu saya terlalu percaya hidup Kristen bukan gak ada masalah, tapi hidup Kristen tidak pernah menghadapi jalan buntu. Karena persis di masa-masa yang sukar selalu saja ada pembelaan Tuhan, selalu saja ada anugerah Tuhan, selalu saja ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi ingat, tangan Allah yang pertama dia menguatkan kita di tengah masalah, yang kedua tangan Allah dia menuntun kita sehingga kita mendapat jalan keluar, dan yang ketiga tangan Allah itu dia membela kita untuk menghancurkan setiap musuh, sehingga ketika kita menghadapi serangan-serangan yang menakutkan, tangan Allah yang kuat itu melindungi kita, menjaga kita, tapi sekaligus membela kita sehingga musuh-musuh dihancurkan dan kemenangan disediakan buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, kalau kita bicara tangan Allah, maka tangan Allah yang kuat itu dia melindungi kita dan memberi rasa aman bagi kita. Sama seperti seorang anak dalam genggaman ayahnya. Ketika ayahnya menggenggam dia, anak itu rasa aman. Meskipun musuh masih ada, tetapi dia berteriak, "Papa!" Dia berlari ke papanya, papa melindunginya, papa menggenggamnya. Anak itu aman. Dia gak mau tahu musuh sebanyak apapun. Tetapi kalau papa sudah mendekapnya, papa sudah melindunginya, maka anak itu merasa aman. Begitupun Tuhan kita aman dalam perlindungan Tuhan, karena tangan yang menguatkan kita, tangan yang menuntun kita,
tangannya membela kita dan melindungi kita dari segala yang jahat, sehingga di dalam anugerahnya, dalam tuntunan tangan yang kuat, kita selalu merasa aman. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tangan Allah melindungi kita. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita percaya, bahwa kalaupun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Kenapa? Tangan Allah yang kuat itu melindungi kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang tangan Allah melindungi kita, kita mau sama-sama belajar Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-7. Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Nehemia pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal, karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ayat yang ke-8 saya mau bacakan sekali lagi. Dikatakan, pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan perhatikan baik, raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Tangan Allahku yang murah melindungi aku. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun orang-orang rancangan yang jahat, di ayat yang ke-10 dijelaskan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal, karena ada orang yang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Mereka boleh kesal, mereka boleh jengkel, mereka boleh rancangan yang jahat, tapi selama tangan Allah melindungi kita, kita aman. Karena itu sebagai orang percaya yang menyadari tangan Allah melindungi kita, maka yang pertama, kita jangan panik di tengah masalah. Persoalannya kita ini menyebut diri Kristen, kita menyebut diri anak Tuhan, kita menyebut diri sebagai pelayan-pelayan Kristus, kita menyebut diri sebagai orang-orang yang mencintai Kristus. Tetapi persoalannya kita ini kalau ada masalah, aduh panik sekali. Kita gampang sekali panik, kita gampang sekali bingung, kita gampang sekali tertekan dan kecewa. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, Tuhan mengizinkan masalah tidak pernah melebihi kemampuan kita. Karena itu kalau ada masalah, jangan panik, karena kepanikan akan menuntun kita pada keputusan-keputusan yang salah. Kepanikan akan membuat kita dalam suasana emosional. Kepanikan akan membuat kita gampang sekali kecewa dan tertekan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kita tahu tangan Allah yang kuat akan melindungi kita, sehingga di tengah masalah justru belajar pelajaran-pelajaran iman. Biarkan iman kita justru makin dewasa, makin bertumbuh, makin kuat, sehingga sungguh di balik setiap masalah kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kita. Berarti jelas, karena kita menyadari bahwa tangan Allah melindungi kita, kita jangan panik di tengah masalah. Lalu yang kedua, kita harus dekat selalu dengan Tuhan. Ini kuncinya, saudara-saudara. Kalau kita menyadari tangan Allah melindungi kita, mari kita dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu persis hanya dekat Allah kita tenang. Kita tahu persis hanya dekat Allah kita dapat perlindungan. Kadang-kala persoalan yang kita
cuma terlalu jauh dari Tuhan. Tidak kebetulan sudah mendengarkan program hari-harinya Tuhan hari ini. Mungkin sudah seorang yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin sudah sedang pacaran dengan orang yang tidak seiman. Mungkin karena sesuatu sudah menikah dengan orang yang tidak seiman. Mungkin bahkan kau sudah tinggalkan Yesus, sudah lama gak ke gereja. Hari ini saya percaya tidak kebetulan sudah mendengarkan program ini. Roh Kudus sedang membawa sudah untuk mendengarkan program ini, supaya sudah kembali dekat dengan Tuhan. Karena sudah gak bisa berjalan di luar Tuhan. Hidupmu sudah terlalu tertekan, hidupmu sudah terlalu banyak persoalan, hidupmu sudah terlalu banyak kepahitan. Yesus memanggil kau kembali dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berarti ketika kita menyadari bahwa tangan Allah melindungi kita, yang pertama jangan panik di tengah masalah. Yang kedua, kita harus selalu kembali dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita jangan mengandalkan manusia. Karena kalau kita banyak mengandalkan manusia, makin sakit hati kita. Kita makin mengandalkan manusia, makin gagal langkah-langkah kita. Kita makin mengandalkan manusia, makin kita hidup dengan kegelisahan. Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Daud sendiri berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai orang benar, maka Tuhan sendiri yang memberi jalan keluar. Tuhan sendiri yang memberikan mujizat. Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan. Tuhan sendiri yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyadari bahwa tangan Allah melindungi kita. Maka yang pertama, kita jangan panik di tengah masalah. Yang kedua, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita jangan mengandalkan manusia. Dan yang keempat, kita harus tetap maju di tengah segala masalah dan pergumulan. Artinya jangan cuma fokus pada masalah dan persoalan, tetapi fokus ke depan. Ingat, saya tetap harus maju. Toh tangan Allah yang kuat akan melindungi saya. Semua masalah akan saya lewati. Kemenangan disediakan oleh Tuhan saya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, stop untuk tertekan, stop untuk tangisin masalah. Pandang ke depan. Ingat, Tuhan punya rencana. Di balik masa-masa yang sukar, ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan bagi orang percaya. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga kembali kekuatan baru boleh terjadi, sehingga tangan Allah yang kuat akan menguatkan kami, akan menuntun kami, membela kami dan melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.